Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul kembali mempelajari tentang firman-Mu. Mempelajari bagaimana Engkau telah menyatakan diri-Mu sebagai Allah, sebagai Bapa, sebagai Guru, dan bagaimana respon kami terhadap itu semuanya. Tuhan Yesus, ajarilah kami bagaimana kami dapat mengambil keputusan yang benar, bukan dari keputusan yang salah, agar hidup kami merupakan hidup yang dapat diberkati. Tuhan Yesus, dan juga jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya akan langsung mulai. Saudara, pendahuluan. Seorang pengusaha kulit hitam meninggalkan kantornya yang mewah. Pekerjaannya hari ini telah selesai, dan ia menantikan makan malam bersama teman-temannya. Ia mengendarai mobil barunya yang mewah ke restoran favoritnya. Di sana ia menikmati hidangan lezat dan bersenang-senang bersama teman-temannya. Akhirnya tibalah waktunya untuk pulang. Ia kembali ke mobilnya dan menyusuri jalan, masih tertawa kecil mendengar lelucon yang diceritakan temannya. Tiba-tiba ia melihat lampu mobil polisi menyala di belakangnya. Ia melaju terlalu kencang. Tidak. Dia di bawah batas kecepatan. Tetapi ia menipi. Seorang petugas polisi melangkah ke jendela, menyorotkan lampu ke matanya dan mulai bertanya. Pengusaha itu mencoba menjawab dengan tenang dan sopan, lalu bertanya kepada petugas itu apakah ada masalah. Polisi itu menjawab, saya yang bertanya di sini. Ia tampak kasar dan curiga saat melanjutkan pertanyaan. Akhirnya ia berkata, baiklah, kurasa kau boleh pergi. Ternyata dia sama sekali tidak punya alasan untuk menanyakan semua pertanyaan itu. Kecuali bahwa mobilnya baru, pengemudinya itu kulit hitam, dan petugas curiga dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Saudara, kisah ini terlalu sering terulang. Pengendara yang tidak melanggar hukum apapun ditilang atau diberhentikan karena petugasnya mengambil kesimpulan berdasarkan warna kulit mereka. Kata lain yang mengambil kesimpulan secara terburu-buru ini namanya prasangka. Prasangka berarti menilai berdasarkan prasangka tanpa repot-repot mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Anda mengambil keputusan tentang seseorang tanpa mengenal orang tersebut. Anda mengambil keputusan tentang suatu isu atau sistem kepercayaan tanpa mengetahui fakta-fakta yang relevan. Satu contoh lagi. Seorang teman saya lulus kuliah. Dia mengambil mata kuliah sains dan bisnis dan dia lulus tepat di peringkat teratas di kelasnya. Sesaat sebelum lulus, teman saya harus menulis makalah penting tentang pendekatannya secara keseluruhan terhadap karir masa depannya. Ia menunjukkan pengetahuan ilmiah dan bisnisnya dengan cukup baik hingga meraih nilai tertinggi dari 3 profesor yang menilai makalahnya. Tetapi ia juga membahas hal lain yang tak terduga oleh para juri. Ia menulis tentang iman Kristennya dan bagaimana ajaran Alkitab akan mempengaruhi keputusan dan tujuannya. Antara lain ia menekankan ketergantungannya kepada Tuhan, komitmennya pada kejujuran dan kerja keras, serta keinginannya untuk menjaga lingkungan yang baik karena Tuhanlah yang menciptakannya. Seperti yang telah saya katakan, kualitas keseluruhan makalahnya cukup memadai untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tetapi salah satu juri berkomentar, terlalu religius. Kedengarannya seperti sesuatu dari tahun 18 ribuan. Profesor ini bingung. Salah satu mahasiswa terbaiknya mengatakan bahwa Tuhan memainkan peranan besar dalam karyanya. Bagaimana mungkin seseorang begitu progresif dan modern berpegang teguh pada ide-ide kuno seperti itu dari tahun 18 ribuan? Semua orang tahu kita telah melampaui semua itu, terutama di perguruan tinggi dan universitas negeri. Saudara, ketika Anda memiliki prasangka, sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat penilaian yang adil tentangnya. Prasangka dapat membuat Anda berpikiran sempit dan jahat. Prasangka dapat membuat seorang polisi menganggap seseorang sebagai tersangka hanya karena warna kulitnya hitam. Prasangka dapat membuat seorang profesor sekuler mencemooh mahasiswa yang paling cerdas hanya karena imannya mempengaruhi pemikiran dan tujuannya. Prasangka dapat membuat pemberi kerja menolak pelamar kerja
yang paling berkualitas hanya karena jenis kelaminnya. Tidak sesuai dengan kerangka mental yang telah Anda bangun untuk diri sendiri. Prasangka, saudara. Prasangka artinya terburu-buru mengambil keputusan merupakan faktor utama mengapa beberapa orang tidak percaya kepada Yesus. Mengapa beberapa orang berpaling dari Yesus dan mengabaikan ajaran Alkitab tanpa alasan jelas. Mereka tidak benar-benar mengenal Yesus. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pesan Alkitab. Namun mereka mengenal seorang profesor cerdas yang menolak kekristenan, atau mereka memiliki teman-teman yang tidak terlalu tertarik pada Alkitab. Dan mereka mendapati bahwa film, TV, dan surat kabar tidak banyak membahas tentang Yesus. Sehingga mereka bahkan mempertimbangkan apakah mereka membutuhkan hubungan dengan Yesus. Mereka langsung mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan siapa Yesus sebenarnya. Sikap seperti itu terhadap Yesus bukanlah hal baru. Bahkan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hidup dan berjalan di antara kita, ia bersinggungan dengan banyak prasangka. Kepribadiannya menarik, ajarannya brilian, mujizat-mujizat menakjubkan. Namun banyak orang yang langsung mengambil kesimpulan yang salah dan menolaknya. Beberapa orang berpikir bahwa jika Yesus nyata, ia akan mendapatkan publisitas yang lebih positif. Yang lain mempertanyakan latar belakang pendidikannya. Yang lain mengeluh bahwa ia tidak memenuhi peraturan dan harapan mereka. Beberapa orang mencibir bahwa ia menarik bagi orang-orang lemah, bukan bagi kelas-kelas masyarakat lebih baik. Dan dari mana asalnya? Mereka tidak bisa membayangkan ada orang berharga yang datang dari tempat yang begitu hina. Semua reaksi terhadap Yesus dapat ditemukan hanya dalam satu pasal Alkitab. Yohanes 7. Yohanes 7 adalah gambaran prasangka tentang terburu-buru mengambil kesimpulan. Ini adalah kisah tentang bagaimana tidak mengambil keputusan yang benar. Bagaimana kita salah mengambil keputusan. Terlebih lagi mereka tidak menyukainya. Saudara, salah satu cara untuk mengambil keputusan yang salah atau melihat dari publisitas. Oke? Wah, orang itu banyak nggak jemaatnya, banyak nggak yang laku, banyak nggak yang likes-nya, banyak nggak yang view-nya, saudara. Ya kan? Salah satu bentuk kesimpulan terburu-buru ya adalah berfokus pada seberapa besar publisitas yang Yesus dapatkan. Jika Anda jarang mendengar tentangnya di jalan atau di media, Anda mungkin dia tidak layak mendapatkan perhatian Anda. Dia tidak relevan atau penting kecuali ia bisa membuat gebrakan yang besar. Begitulah perasaan saudara-saudara Yesus sendiri. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 7 bahwa Yesus tinggal di utara, di distrik terpencil di Galilea, menghindari Yerusalem dan distrik Yehuda karena orang-orang di sana sudah berencana untuk membunuhnya. Oke, mari kita lihat Yohanes 7 ayat 2 sampai 5. Ketika itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat-buat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudara sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara sudah lihat? Ya, saudara-saudara Yesus, kalau kamu mau benar-benar ambil gebrakan, lakukanlah di Yudea, lakukanlah di Yerusalem. Nggak ada orang besar itu lakukan sesuatu di kota yang kecil katanya. Saudara, mereka mengira jika Yesus benar-benar Mesias, ia akan bertindak sebagaimana seharusnya seorang tokoh publik. Ia tidak akan tinggal di daerah terpencil seperti daerah Galilea. Ia akan bergaul dengan orang-orang berpengaruh dan mendapatkan publisitas nasional. Tempat itu adalah Yerusalem, bukan Galilea. Tetapi Yesus tahu lebih baik. Ia tahu orang-orang berpengaruh tidak akan mengakui Mesias mereka dan menyambutnya. Mereka akan membunuhnya. Yesus rela mati, tetapi hanya ketika waktunya tepat. Waktunya belum tepat. Karena itu Yesus berkata kepada mereka, waktu yang tepat bagiku belum
tiba, bagimu setiap saat adalah tepat. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku karena aku melakukan kesaksian-kesaksian bahwa perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kebaikan sejati seringkali diabaikan disambut dengan permusuhan, terutama ketika kebaikan menyingkapkan kejahatan apa adanya. Ya, jika Anda memutuskan apa yang penting hanya berdasarkan apa yang mendapat publisitas di kota-kota besar atau lembaga-lembaga besar, Anda mungkin tidak akan terlalu memikirkan Yesus. Anda tidak akan banyak mendengarnya di ruang kelas sekolah negeri atau universitas. Anda jarang melihat orang berdoa kepadanya di acara TV atau film, bahkan ketika mereka menghadapi penyakit atau kematian. Media berita akan membanjiri Anda dengan politik, olahraga, bisnis, tetapi Anda tidak akan menemukan banyak hal tentang Yesus, tentang agama. Dengan publisitas, Anda mungkin berpikir kekristenan paling banter tidak penting atau paling buruk berbahaya. Namun bodoh jika Anda langsung mengambil keputusan berdasarkan publisitas. Baru setelah saudara-saudara Yesus berhenti peduli apakah Yesus menjadi terkenal di Yerusalem, mereka akhirnya melihatnya sebagaimana adanya. Ya, saudara, hal pertama untuk mengambil salah keputusan adalah melihat dari publisitas. Ya, kalau contohnya, di IG itu, pendetanya itu, rame dia punya, belum tentu benar, saudara. Ya, jangan lihat dari publisitasnya, tetapi lihat dari apa yang pendeta itu katakan. Ya. Kedua, saudara, cara untuk mengambil keputusan yang salah adalah dengan membaca apa yang orang biasa pikirkan tentangnya, yaitu dengan pendapat orang lain, saudara. Orang lain bilang ini mungkin juga ya. Ya, jangan pakai pendapat orang lain. Mari kita baca Yohanes 7 ayat 10 sampai 12. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada yang berkata pula, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Saudara, jika Anda ingin mengambil keputusan berdasarkan pendapat orang lain, Anda hanya akan bingung. Siapakah yang harus Anda percayai? Beberapa menganggap Yesus orang baik, yang lain menganggap ia penyesat. Bahkan di antara mereka yang menganggap dia baik, banyak yang tidak mengakuinya sebagai anak Allah, Sang Mesias. Saudara, Anda tidak bisa mengikuti pendapat orang-orang yang Anda kenal. Anda akan menemukan bahwa mereka memiliki banyak pendapat yang berbeda. Dan terlebih lagi, mereka tidak selalu mengatakan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Yohanes 7 ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang Yahudi. Ya, mereka takut kalau misalnya ngomong pendeta ini bagus, pendeta ini mungkin sering menyinggung orang besar. Kalau ngomong pendeta ini bagus, saya takut sama orang itu ya. Mereka takut akan reaksi orang-orang berkuasa. Bahkan di tempat-tempat yang tidak takut akan penganiayaan resmi, mereka seringkali enggan mengungkapkan keyakinan terdalam mereka secara terbuka. Mereka suka main aman. Bahkan mereka memiliki semacam kepercayaan kepada Yesus, mungkin memilih untuk tidak membicarakannya. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa Yesus berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang. Saudara, cara mengambil keputusan yang salah itu berdasarkan kredensial akademis. Orang itu adalah doktor, orang itu adalah profesor, orang itu adalah master of itu. Belum tentu, saudara. Banyak orang yang mempunyai doktor tapi sesat, ya. Saya tidak melakukan sesat karena saya ngomong dia sesat, tetapi saya berdasarkan apa yang dia ajarkan. Ya, orang ini mempunyai doktor, tetapi mengatakan Yesus bukan Tuhan, sesat, saudara. Ya, jadi jangan ambil keputusan berdasarkan kredensial akademisnya. Ya, cara lain untuk menyimpulkan adalah dengan berfokus pada gelar, diploma, kredensial akademis. Seiring dengan kisah Yohanes 7 terungkap, kita mendapati bahwa akhirnya Yesus pergi ke pelataran Bait Allah dan mulai mengajar. Ya,
di Yohanes 7 ayat 15, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Bukankah itu sama seperti kita, saudara? Kita seringkali tertarik pada kredensial akademis seseorang daripada apakah orang itu memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan. Kita terkesan oleh para ahli. Orang-orang memiliki gelar dari universitas bergengsi. Ya, kita akan menerima hampir apa saja asalkan dia mempunyai gelar doktor, didukung oleh banyak catatan kaki, diploma-diploma, dan apa yang disebut studi penelitian, saudara. Saudara, Yesus tidak punya gelar akademis formal apa-apa. Yesus tidak memiliki kredensial akademis formal yang akan mengesankan para intelektual. Tetapi wawasannya melampaui semua ahli yang ada di situ digabungkan. Mereka mau tidak mau bertanya, bagaimana orang ini memperoleh pengetahuan sedemikian ini tanpa belajar? Yesus menjawab, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu apakah ajaranku berasal dari Allah atau apakah aku berkata dari diriku sendiri. Yesus menekankan bahwa ajarannya berasal dari Allah sendiri, dan ia melangkah lebih jauh. Ia mengatakan bahwa kunci untuk mengetahui apakah ajarannya benar adalah dengan melakukan kehendak Allah. Saudara, jika Anda melakukan kehendak Allah, Anda akan tahu mana pengajaran benar, mana pengajaran sesat. Kalau tidak, Anda akan diombang-ambingkan berbagai pengajaran palsu, saudara, dan itu berbahaya. Dalam pencarian kebenaran ilahi, ketaatan lebih penting daripada pengetahuan. Saudara, yang penting jika Anda tidak mengasihi Allah, bersukacita di dalamnya, dan berusaha untuk menaatinya, maka semua pendidikan di dunia ini tidak akan membantu Anda memahami kebenaran. Malahan Anda mungkin akan menggunakan keahlian Anda untuk mempromosikan fantasi Anda sendiri, ide Anda sendiri, pikiran Anda sendiri sebagai kebenaran. Contoh Margaret Mead, antropolog ternama. Ia menjadi terkenal karena studinya tentang perilaku seksual di Samoa. Ia mengklaim bahwa orang Samoa menikmati seks bebas dan tanpa rasa bersalah dalam masyarakat hampir seperti surga. Penelitian Mead membantu memberikan penghormatan ilmiah kepada revolusi seksual pada tahun 1960. Namun para peneliti selanjutnya menemukan bahwa kehidupan orang Samoa tidaklah sebebas seperti yang diklaim oleh Mead. Mengapa penelitian Mead begitu positif? Ternyata Margaret Mead sendiri adalah seorang promiskuitas atau biseksual. Di Samoa ia melihat apa yang ingin dilihatnya, dan orang-orang menerima penelitiannya, mendengar bahwa apa yang ingin mereka dengar. Pertama, mereka memutuskan untuk mengabaikan kehendak Tuhan, lalu menerima penelitian semu yang mendukung mereka. Saudara, beberapa otoritas agama melakukan hal serupa. Mereka mengubah teologi, mengubah ajaran moral mereka sesuai dengan standar umum terendah umat mereka. Jika umat mereka tidak mencari pengampunan melalui darah Kristus atau mempercayai sebagai satu-satunya harapan keselamatan mereka, gereja-gereja ini tiba-tiba menemukan bahwa banyak jalan menuju Tuhan dan neraka pun tidak nyata. Dan jika orang-orang ini tidak lagi percaya pada pernikahan sebagai satu-satunya konteks yang tepat untuk seks, gereja membentuk komite studi dengan penuh dengan PhD. Dan pakar yang tiba-tiba menemukan bahwa apapun boleh dilakukan selama kita baik dan peduli. Pertama, muncullah perilaku dosa. Lalu muncullah semacam beasiswa semu untuk merasionalisasikannya. Yesus bersabda, barang siapa memilih untuk melakukan kehendak Allah, ia akan mengetahui apakah ajaranku berasal dari Allah, atau apakah aku berbicara atas namaku sendiri. Menurut Yesus, pikiran Anda mengikuti kata hati Anda. Pilihan rohani Anda membentuk gagasan intelektual Anda. Jika Allah dan kehendaknya adalah prioritas utama Anda, maka Yesus dan ajarannya akan masuk akal bagi Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk melakukan keinginan Anda sendiri, pikiran Anda akan terus-menerus mencari alasan untuk membuktikan bahwa mengikuti Yesus secara murni atau mempercayai Alkitab tidaklah masuk akal. Barang siapa memilih untuk melakukan kehendak Allah, kata Yesus, ia akan mengetahui apakah ajaranku berasal dari Allah atau apakah aku berbicara atas namaku sendiri.
Apa yang Anda temukan bergantung pada apa yang telah Anda pilih. Yesus adalah pribadi, bukan sekedar masalah akademis. Kekristenan adalah cara hidup, bukanlah sekedar teori yang telah dipilih. Saudara, kesalahan lain bagaimana Anda salah untuk mengambil keputusan yang salah ada dengan ekspektasi. Ya. Kesalahan lain menurut Yohanes 7 adalah menghakimi Yesus berdasarkan peraturan dan ekspektasi kita sendiri. Beberapa orang marah kepada Yesus karena menyembuhkan orang lumpuh. Mengapa? Karena ia melakukannya pada hari Sabat. Bayangkan saudara, di sini ada seorang lumpuh yang disembuhkan Yesus sepenuhnya dan bukannya memuji Tuhan, orang-orang ini malah marah kepada anak Allah karena melakukan mujizat yang tidak sesuai dengan jadwal mereka. Mujizat-mujizat Yesus merupakan salah satu demonstrasi yang paling mengesankan bahwa ia memang Tuhan di antara mereka dan orang-orang menggunakan mujizat-mujizat itu sebagai salah satu alasan untuk mengkritiknya. Yesus menanggapi dengan menunjukkan, jika seorang anak dapat disunat pada hari Sabat agar hukum Musa tidak dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku karena menyembuhkan seluruh tubuh orang itu pada hari Sabat? Berhentilah menghakimi berdasarkan penampilan belaka, buatlah penilaian yang benar. Sangat mudah, terutama jika Anda sangat religius, untuk terpaku pada ekspektasi dan peraturan sehingga Anda tidak dapat lagi melihat kapan Tuhan benar-benar bekerja. Jangan mengambil keputusan dengan memeriksa apakah Kristus sesuai dengan harapan Anda. Pertama lihatlah apakah harapan Anda sesuai dengan Kristus. Jangan menghakimi berdasarkan apa yang tampak, tetapi buatlah penilaian yang benar. Masalah mengambil keputusan secara tergesa-gesa berdasarkan ekspektasi yang dangkal, khususnya mencolok dalam diskusi tentang asal-usul Yesus. Beberapa orang di antara orang banyak berharap bahwa ketika Kristus Sang Mesias datang, ia akan muncul begitu saja. Oleh karena itu, mereka beralasan Yesus tidak mungkin Kristus. Mereka berkata, kamu tahu dari mana asal orang ini. Tetapi jika Kristus datang, tidak akan seorang pun tahu dari mana asalnya. Ya, mereka memiliki ekspektasi yang berbeda. Mereka tahu nubuat Nabi Mika bahwa Mesias akan datang dari Bethlehem. Dan dalam pikiran mereka ini mengecualikan Yesus. Karena mereka tahu Yesus pernah tinggal di kota Nazaret di Galilea. Dan mereka dapat mendengar bahwa ia berbicara dengan aksen Galilea. Mereka berkata, bagaimana mungkin Kristus datang dari Galilea? Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Kristus akan datang dari keluarga Daud dan dari Bethlehem, kota tempat tinggal Daud? Jadi ada satu kelompok yang percaya bahwa Mesias akan memiliki asal-usul yang rahasia. Dan ada kelompok lain mengatakan bahwa mengharapkan dia datang dari Bethlehem. Kedua kelompok sepakat setidaknya pada satu hal. Mesias tidak akan datang dari Galilea. Karena apa? Galilea dianggap sebagai ketiak Israel. Tempat yang harus dihindari. Distrik di mana tidak ada hal penting atau hal yang berharga yang pernah terjadi. Para pemimpin agama mencibir, selidikilah dan kamu akan mendapati bahwa seorang nabi tidak akan datang dari Galilea. Mereka begitu yakin akan diri mereka sendiri sehingga mereka mengabaikan bagian-bagian kitab suci yang memang menubuatkan hal-hal besar bagi Galilea. Berabad-abad sebelumnya, Nabi Yesaya menulis, di masa depan Allah akan memuliakan Galilea. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir bagi kita. Ia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, nubuat tentang Galilea memang ada di sana. Tetapi para pemimpin agama begitu terpaku pada ekspektasi, gagasan mereka sendiri. Sehingga mereka mengabaikan ayat-ayat kitab suci yang tidak sesuai dengan gagasan mereka. Mereka tidak dapat memberi ruang bagi harapan mereka akan seorang nabi dari Galilea. Ironisnya, orang-orang yang mengatakan tidak seorang pun akan tahu dari mana Mesias akan datang. Dan mereka mengatakan dia akan datang dari Bethlehem. Keduanya benar. Namun mereka salah ketika mereka berasumsi bahwa mereka tahu gambaran keseluruhan dan mengutuskan bahwa karena Yesus berasal dari Galilea, dia tidak dapat memenuhi syarat sebagai Mesias. Faktanya adalah bahwa Yesus berasal dari Galilea dan dari Bethlehem dan dari tempat yang tidak mereka kenal. Awalnya Yesus datang dari surga, tempat yang tidak diketahui langsung oleh siapapun di bumi. Ketika ibunya Maria dan Yusuf sedang berada
di kota untuk mendaftarkan dirinya dalam sensus Romawi di Lukas 2. Kemudian keluarga itu kembali ke rumah mereka di Galilea, tempat Yesus dibesarkan dan memulai pelayanannya. Jadi seluruh masalah asal-usul Yesus yang konon membuktikan bahwa ia bukanlah Mesias sebenarnya merupakan bukti kuat bahwa sebenarnya ia adalah Mesias. Siapakah orang lain yang menggenapi nubuat-nubuat yang saling bertentangan ini? Tidak ada. Ketika Anda membuat keputusan berdasarkan pengetahuan Alkitab Anda yang terbatas, atau ketika Anda tidak melihat bagaimana bagian-bagian Alkitab yang terdengar kontradiktif dapat saling berkaitan, atau ketika Anda tidak dapat melihat bagaimana semua itu berlaku untuk Yesus, apakah itu berarti Yesus bukankah anak Allah atau Alkitab tidak dapat diandalkan? Tidak, itu hanya Anda masih belum melihat gambaran utuhnya. Pernahkah Anda mencoba menyusun sebuah puzzle? Jika Anda hanya melihat beberapa potongan puzzle yang berserakan, sulit untuk memahaminya. Namun jika potongan-potongan puzzle tersebut dikemas dalam kotak berisi gambar seperti apa yang puzzle itu sudah jadi, Anda akan mulai melihat di mana letak potongan-potongan tersebut dalam gambar tersebut dan akan lebih mudah untuk menyusun puzzle tersebut. Demikian pula, mungkin tidak mudah untuk mengambil beberapa potongan nubuat dalam Perjanjian Lama dan menyusunnya menjadi sebuah gambaran yang tentang apa yang harus dilakukan oleh Sang Mesias. Namun begitu Anda melihat Yesus sebagai Mesias, Anda akan menemukan bagaimana potongan-potongan nubuat Perjanjian Lama terhubung di dalam dirinya. Ya, saudara, satu lagi bagaimana Anda bisa salah mengambil keputusan bahwa Anda melihat seseorang itu dari status. Wah, apakah dia udah PDM, udah BDD, apa mereka dia udah ditabiskan atau belum ditabiskan? Belum tentu, saudara. Yohanes 7 menunjukkan banyak orang langsung mengambil kesimpulan yang salah tentang Yesus, tetapi juga menceritakan beberapa orang merasa Yesus meyakinkan. Banyak orang awam beriman kepada Yesus. Mereka berkata, jika Kristus datang, akankah ia melakukan lebih banyak tanda ajaib daripada orang ini? Ketika para pemimpin agama mendengar orang-orang membisikkan hal-hal seperti itu, mereka mengirim beberapa penjaga bait suci untuk menangkap Yesus. Namun alih-alih menangkapnya, penjaga itu justru terpaku oleh perkataannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengarkan. Kemudian ketika para penguasa bertanya, mengapa engkau tidak membawa dia masuk? Para penjaga itu menjawab, tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang ini, saudara. Maksudnya ia pun juga menipu kamu, balas seorang Farisi. Adakah di antara pemimpin-pemimpin orang Farisi yang percaya kepadanya? Tidak, tetapi orang banyak ini tidak mengerti hukum Taurat, ada kutuk atas mereka. Nikodemus yang telah pergi kepada Yesus sebelumnya merupakan salah satu dari mereka yang bertanya, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang tanpa terlebih dahulu mendengarkan dia atau mengetahui apa yang diperbuatnya? Saudara, mereka menjawab, apakah kamu juga dari Galilea? Selidiki dan kamu akan menemukan bahwa tidak ada seorang nabi pun tidak datang dari Galilea. Jika Anda ingin mengambil keputusan tentang Yesus, Anda perlu menyelidiki apakah yang dia lakukan. Anda perlu mempelajari apa yang dia katakan. Mereka yang benar-benar memperhatikan apa yang Yesus lakukan mau tidak mau bertanya, bagaimana mungkin seseorang dapat melakukan mukjizat yang lebih besar dari ini? Mereka memperhatikan apa Yesus katakan mendapati diri mereka menjawab, tidak pernah seorang pun yang berbicara seperti itu. Para anggota elit tidak yakin. Mereka tidak tertarik untuk memberikan Yesus kesempatan yang adil. Mereka hanya berkata, lihat siapa yang percaya kepadanya dan siapa yang tidak. Orang-orang baik dan terpelajar tidak percaya kepadanya. Hanya orang-orang bodoh yang tidak percaya. Apalagi bisa kamu harapkan? Jangan lupa loh, dia itu dari Galilea. Saudara, pemikiran seperti itu masih ada sampai sekarang. Siapa sih dia? Beberapa orang menganggap iman Alkitabiah kepada Yesus tidak layak dipertimbangkan karena tampaknya semakin kehilangan tempat di negara-negara barat yang maju, terutama di kalangan intelektual. Memang kekristenan bertumbuh di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tapi itu karena orang-orang tempat itu kurang terdidik dan lebih percaya tahayul. Jika Anda mengabaikan Kristus dengan cara ini, Anda mungkin berpikir Anda cerdas dan progresif. Tetapi itu bukan cerdas, itu sombong. Itu bukan kemajuan, itu prasangka berdasarkan ras dan status sosial. Saudara, bagaimana mengambil keputusan yang benar? Pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah iman kepada Yesus sesuai dengan tren terkini di kalangan intelektual di Eropa atau Amerika.
Pertanyaan bukanlah bagian dunia manakah yang tampaknya paling menerima kekristenan. Pertanyaannya adalah apakah Yesus Kristus seperti yang ia akui? Untuk menghadapi pertanyaan itu dengan jujur, Anda juga harus berhenti menilai berdasarkan penampilan, prasangka, status, kredensial agama, dan mulai membuat penilaian benar. Anda perlu berhenti mengambil kesimpulan terburu-buru dan mempertimbangkan apa yang Yesus lakukan, serta mempelajari apa yang ia katakan. Bacalah kisah hidup Yesus yang terdapat dalam kitab-kitab Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bacalah berulang-ulang, kemudian buatlah keputusan Anda. Dan ingat, Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Jika Anda mencari alasan untuk tidak mengikuti Yesus, Anda tidak mungkin akan menemukannya. Tetapi jika Anda telah memilih untuk melakukan kehendak Allah, untuk menerima apa yang ia ungkapkan terlepas dari apakah itu sesuai dengan pemahaman Anda atau tidak, Anda akan menemukan bahwa Yesus adalah persis seperti yang ia akui, dan Anda akan mengikutinya kemanapun ia memimpin. Saudara, begitu hati Anda mencari Tuhan, pikiran Anda akan terbuka tentang kebenaran tentang Yesus. Seperti yang Yesus katakan, barang siapa mau melakukan kehendak Allah, ia akan tahu apakah ajaranku berasal dari Allah. Dalam Yohanes 7, Yesus memberikan undangan kepada orang-orang yang masih belum menemukan hal ini. Ia katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, di dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, begitulah cara Anda mengambil keputusan. Anda pertama harus haus akan Allah. Anda datang kepadanya tanpa menghakimi, tanpa mempunyai prasangka, tanpa menghakimi berdasarkan penampilan atau prasangka. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Anda baru akan menemukan air hidup dari Roh Kudus yang mengalir di dalam diri Anda. Tuhan Yesus memberkati.